Hai guys, ketemu lagi bareng Rizda. Nah, kali ini Rizda akan membahas tentang Initial Public Offering atau bahasa kerennya IPO nih guys. Nah, apa sih IPO itu? IPO adalah proses ketika suatu perusahaan mulai go public dan menawarkan saham baru untuk pertama kali di Bursa Efek nih guys. Nah, habis ini kita akan membahas terkait manfaat go public dan persiapan awal go public apa aja sih. Jadi teman-teman stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Pertama, terkait apa aja sih manfaat go public? Yang pertama, manfaat go public adalah membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang nih guys. Kenapa bisa gitu? Karena pada saat go public biasanya perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal. Nah, dana ini dapat digunakan nih untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Kalau perusahaan udah go public dan tercatat di Bursa Efek, setiap saat publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan yang kita miliki. Nah, apabila kinerja perusahaan meningkat, akan berdampak pada harga saham di bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan nih guys. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Nah, kalau misalnya perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan kegagalan pembayaran utang kepada kreditur yang kemudian memerlukan restrukturisasi utang, bisa menggunakan alternatif debt to swap. Nah, kreditur yang memperoleh saham dari konversi utang dapat menjual saham tersebut melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Hal ini lebih mudah dilakukan jika debitur merupakan perusahaan terbuka, guys. Yang kelima. Nah, yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan. Kenapa bisa begitu guys? Karena dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan analis di perusahaan sekuritas. Secara nggak langsung, ini bisa bikin perusahaan memiliki publikasi secara cuma-cuma karena bisa meningkatkan citra perusahaan dan juga meningkatkan eksposur pengenalan atas produk yang dihasilkan dan atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Hal ini akan menciptakan peluang-peluang baru atau pelanggan-pelanggan baru dalam bisnis perusahaan yang kita miliki guys. Yang kelima, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Nah, ceritanya gini, apabila saham perusahaan dapat diperdagangkan di bursa, karyawan akan dengan senang hati mendapatkan insentif berupa saham melalui produk kepemilikan saham. Nah, dengan lebih melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki yang pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan itu sendiri. Nah, pemberian saham atau opsi saham oleh perusahaan juga dapat menjadi strategi untuk mempertahankan karyawan kunci tanpa mengeluarkan biaya tunai loh guys. Nah, yang terakhir dan gak kalah menariknya nih teman-teman adalah pemberian insentif pajak. Gak tanggung-tanggung nih, untuk mendorong perusahaan melakukan go public, pemerintah bahkan memberikan keringanan pajak untuk perusahaan terbuka dan untuk pemegang saham perusahaan terbuka. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan terbuka berupa penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% untuk perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, bagi pemilik perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, pemerintah hanya mengenakan tarif pajak final sebesar 0,1 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Hal ini sangat menarik jika dibandingkan tarif pajak penghasilan atas penjualan saham di luar Bursa Efek yang dapat mencapai 35% untuk perorangan, guys. Nah, khusus untuk saham pendiri perlu membayar pajak penghasilan tambahan sebesar 0,5% dari nilai pasar saham saat penawaran umum perdana untuk dapat menggunakan tarif pajak final sebesar 0,1 tersebut.
Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang insentif pajak, nanti di deskripsi aku akan cantumin peraturan-peraturan apa aja yang terkait insentif pajak. Persiapan awal yang perlu dilakuin perusahaan untuk go public nih. Nah, yang pertama, perusahaan membentuk tim IPO internal yang terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan, hukum, dan operasional bisnis. Tim ini akan bekerja sama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO. Nah, yang kedua, penunjukan profesi eksternal untuk membantu perusahaan dalam proses IPO. Nah, yang mana perusahaan harus melakukan seleksi atas pihak eksternal yang dibutuhkan. Yang ketiga, dalam tahap persiapan ini perusahaan harus mengadakan RUPS untuk memperoleh perusahaan go public dari seluruh pemegang saham dan menetapkan berapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik, serta memperoleh persetujuan untuk hal-hal yang diperlukan sebagai syarat untuk go public, seperti salah satunya perubahan anggaran dasar dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah mempersiapkan dokumen. Untuk go public dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia, perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan beberapa dokumen sebagaimana berikut. Yang pertama adalah profil perusahaan, informasi terkait perencanaan IPO, underwriter, dan profesi penunjang. Yang kedua, ada pendapat dan laporan uji tuntas dari segi hukum dari konsultan hukum. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik. Yang keempat, laporan penilai jika ada. Yang kelima, anggaran dasar perusahaan terbuka dari perusahaan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keenam, prospektus yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada dokumen 1 sampai dengan 5 yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah proyeksi keuangan. Nah, berikutnya aku mau bagi-bagi informasi terkait beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman yang pengen IPO atau perusahaannya go public. Nah, yang pertama, berapa sih dana minimal dan maksimal yang bisa diperoleh melalui go public? Nah, jawabannya tidak ada batasan dana yang dapat diperoleh dari go public apabila perusahaan menggunakan POJK 7 dan tercatat di papan utama angka atau pengembangan. Nah, dana yang diperoleh perusahaan akan tergantung dari jumlah saham yang ditawarkan kepada investor dan harga sahamnya. Berikutnya, apabila perusahaan berencana menggunakan POJK 53 dan tercatat di papan akselerasi, perusahaan akan memiliki maksimal nilai dana yang dapat diperoleh dari go public berdasarkan kategori perusahaannya, yaitu 50 miliar untuk perusahaan aset skala kecil dan 250 miliar untuk perusahaan dengan aset skala menengah. Menarik nggak tuh teman-teman? Keren kan? Pertanyaan kedua, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk go public? Nah, masing-masing perusahaan memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk mempersiapkan go public. Biasanya memerlukan waktu antara 3 sampai 12 bulan tergantung dari besaran penawaran umum, kompleksitas bisnis, struktur perusahaan, kesiapan laporan keuangan dan proyeksi keuangan, kesiapan kebutuhan restrukturisasi sebelum go public, serta kelengkapan dokumen perusahaan. Nah, pertanyaan terakhir nih yang sering ditanyain sama teman-teman, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk go public? Nah, biaya yang dikeluarkan untuk go public meliputi biaya jasa akuntan publik, konsultan hukum, notaris, underwriter, pencatatan saham, administrasi saham, penitipan kolektif saham, iklan, pencetakan prospektus, dan lain-lain. Nah, terdapat banyak sekali pilihan pihak profesional dengan biaya jasa yang bervariasi, guys. Pada umumnya, biaya total untuk go public kurang dari annual cost of fund yang dikeluarkan apabila perusahaan melakukan pinjaman. Nah, itu semua informasi yang
menarik yang bisa saya sharing sama teman-teman nih malam ini. Nah, itu tadi semua informasi yang bisa Rizda sharing ke teman-teman terkait Aipo. Nah, kalau ada teman-teman yang punya informasi tambahan dan menarik lainnya, teman-teman bisa share di komen ya. Jadi kita bisa saling sharing dan sama-sama belajar nih. Thank you ya guys. Ikutin terus channelnya Rizda dan jangan lupa like and subscribe ya guys. Bye.